Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aryansa SPD. Saya guru PJOK SMA Islam An-Nijam. Apa kabar semua anak-anak? Tentunya kita harus memiliki tubuh yang sehat dengan selalu berolahraga. Tetap semangat untuk belajar PJOK agar tubuh kita menjadi sehat dan tentunya kuat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Aryansa. Sebelumnya mari kita memulai pelajaran kita hari ini tentang pencak silat. Sebelum memulai mari kita mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, hari ini saya akan membahas ya tentang pencak silat. Bicara pencak silat ini pasti semuanya sudah tahu apa itu pencak silat, betul kan? Pencak silat itu adalah bela diri. Nah, kalau di SD kayak gitu ya, bela diri. Tapi karena abang-abang semua, kakak-kakak semua ya, mau SMP mau SMA pasti pernah belajar pencak silat. Ya, apa itu pencak silat? Berasal dari manakah pencak silat itu? Apa saja teknik yang harus dikuasai? Nah, jadi kalau bicara pencak silat di sini saya akan menjelaskan olahraga pencak silat karena Pak Ari guru olahraga. Ya. Pencak silat itu adalah ilmu bela diri yang harus kita kuasai agar kita bisa menjaga diri dari orang-orang jahat. Nah, ini enggak jahat nih, jahat. Itu yang harus kita kuasai. Ya. Pencak silat ini berasal dari negara yang sangat-sangat cinta-cinta ini, yaitu negara Indonesia. Pencak silat harus benar-benar bisa kita kuasai agar diri kita terlindung dari hal-hal yang buruk, hal-hal yang menyerang diri kita. Baiklah ya. Pencak silat ini di sini ya, saya akan menjelaskan pencak silat ini ada di mana namanya ditemukan di negara Indonesia, di mana waktu pencak silat ini sangat benar-benar digemari pada masa itu, pada masa saat Indonesia benar-benar sedang booming ya, bahasanya booming tentang ilmu bela diri, yang dimana ilmu bela diri itu ada karate, ada taekwondo, ada tarung derajat ya, lain sebagainya. Lalu Indonesia akhirnya mendapatkan sebuah ilmu, sebuah seni bela diri, yaitu pencak silat yang terus dikembangkan sehingga terbentuklah namanya IPSI, Ikatan Pencak Silat IPSI ya, Ikatan Pencak Silat Seluruh Indonesia. Yang baru-baru kemarin pernah lihat SEA Games, Indonesia alhamdulillah dapat semua medali emas ya. Baik, kita langsung saja. Pencak silat itu ada tekniknya ya, yaitu pertama teknik pukulan ya, ada pukulan di situ, ada tendangan, ada tangkisan, ada pukulan, tendangan, tangkisan. Ini kita kuasai, maka kita akan bisa membela diri kita, bahkan membela negara kita. Oke, semuanya ya. Pencak silat ini adalah ilmu bela diri yang dimana ada teknik pukulan. Pukulan itu ada namanya pukulan depan, pukulan atas, pukulan bawah, pukulan samping kanan, pukulan samping kiri. Ya, kalau pukulan belakang nggak ada, karena bingung aja. Pukulan belakang tuh kena hidung, pesek pula hidung kita ya kan, udah mancung gini, udah botak ini, pukul lagi, tambah botak lagi, ya kan. Intermejo. Jadi pukulan itu ada pukulan lurus ya, pukulan ke depan, pukulan ke atas, pukulan ke bawah, lalu pukulan samping kanan, pukulan samping kiri. Tekniknya kita tetap harus menjaga yang namanya kuda-kuda, gepalan tangan. Ini gepalan tangannya. Jangan nanti gepalan tangannya seperti ini. Ini identik dengan cedera. Jadi kalau seperti ini bisa mengakibatkan
tangan Anda cedera dan ujung-ujungnya terkilir, maka genggamannya dia harus jelas ya. Pukul pada sasaran. Kalau di pencak silat itu yang dihitung poin adalah bagian tubuhnya adalah dada ya, bagian dada ke dada, kaki tidak dihitung ya, punggung kaki belakang ya, itu pukulan. Nah, jadi itu yang dihitung poinnya. Baru ada namanya tendangan. Bicara tendangan, ada tendangan itu tendangan samping, tendangan lurus ya, ada tendangan samping, ada tendangan lurus ya. Ada tendangannya membuka jalan dulu, itu kalau nggak salah saya dulu pernah di tapak suci. Jadi itu ada namanya tendangan hari, kalau di sana namanya tendangan harimau ya, tendangan apa ya saya lupa ya, banyak tendangan di situ. Tapi yang jelas tendangan samping kanan, samping kiri, tendangan ke depan. Nah, itu tendangan yang harus benar-benar kita kuasai, yang dimana tetap kita perhatikan adalah kuda-kudanya. Nah, itu yang harus kita kuasai semua ya. Oke, baik. Selanjutnya kita langsung, saya menjelaskan sesingkat-singkatnya biar tidak lama waktunya. Yang ketiga tekniknya adalah apa tadi? Iya, itu dia ya. Nah, anggap aja kita di dalam kelas. Tadi ada tendangan, ada pukulan, ada tangkisan. Tangkisan itu adalah digunakan untuk menahan serangan lawan. Jadi ketika kita diserang, kita harus punya tangkisan. Ada tangkisan depan, tangkisan samping, tangkisan bawah, tangkisan atas. Itu tangkisan harus benar-benar kita kuasai agar bisa melindungi diri kita dari orang-orang yang jahat. Paham ya? Sampai sini ya. Oke, kita lanjut. Di dalam pencak silat, kita harus tahu di mana letak mendapatkan poin. Jadi ketika kita mukul, kita asal mukul. Ketika kita nih sparring nih ya, 1 lawan 1 sama lawan, kita mukul kepalanya. Apakah ada poin? Tidak. Jadi kita harus tahu di mana letak poin-poinnya. Poinnya ada 1, 2, 3. Bahkan 3 tambah 1. Ya, poinnya ada poin 1, poin 2, poin 3, 3 tambah 1. Bagaimana terjadinya poin ini? Nah, mari kita bahas ya. Sebelum kita bahas, tengok aja Pak Ari lama-lama. Nah, nanti tambah botak Pak Aris. Nah, kita fokus ya. Fokus kembali. Kita bahas. Poin pertama itu terjadi ketika kita memukul lawan bagian tubuh. Ya, bagian tubuh itu dadanya. Kena dada maka poinnya 1. Jadi dari bawah leher sampai pusar kita pukul, maka poinnya 1. Bagaimana kalau kaki dipukul? Tidak ada poin. Kepala dipukul tidak ada poin. Malah yang ada dikurangi poinnya. Lalu udah tahu ya poin 1 bagaimana ya? Cukup memukul bagian dada atau bagian mana yang bisa kita pukul, kita masukkan ke dalam pukulannya. Kita masukkan ke dalam dadanya atau ke punggungnya. Tapi ingat, lawan pasti memiliki tangkisan. Yang kedua, poin kedua itu bagaimana mendapatkannya. Poin kedua adalah ketika kita melakukan tendangan, ya tendangannya itu masuk ke bagian dada atau bagian perut atau bagian belakang ya. Ketika kita melakukan tendangan kita masuk, maka poinnya itu 2. Ya, poinnya itu 2. Lalu bagaimana mendapatkan poin yang kita bisa dapat poin 3 langsung? Bagaimana caranya? Jadi ketika kita melakukan sparring ya, sparring itu bertanding. Ketika kita bertanding ya, bertanding, kita lawan memukul, kita tangkap kakinya, lalu kita jatuhkan lawan, maka lawan itu terjatuh kena matras, maka kita mendapatkan poin 3. Ya, bagaimana dapatkan poin 3 tambah 1? Nah, biasanya poin 3 tambah 1 itu sangat-sangat jarang didapatkan. Poinnya adalah ketika kita menangkap kaki lawan tadi, ketika jatuh maka poinnya akan 3 tadi. Maka kita lakukan pukulan ke dadanya dengan secepat mungkin, sekilat mungkin ya. Maka poinnya 3 tambah 1. Nah, jadi itulah masalah tentang poin. Tadi sudah saya kasih tahu dasarnya, sudah Bapak kasih tahu juga apa tadi poin-poinnya ya.
Jadi seni pencak silat ini sangat-sangat luar biasa. Baik, di dalam lapangan ya, kita akan bicara lapangan. Lapangan pencak silat itu ya, ketika bertanding kita menggunakan matras yang bulat ya. Bulat yang dimana kalau yang putaran yang kecil itu sekitar putarannya 3 meter. Baru yang kedua putarannya itu ada 8 meter. Ya, kalau dia peta itu sekitar 10 meter ya. Petanya itu, peta pertandingan itu 10 meter. Ya. Pencak silat ya, bicara pencak silat tadi. Oke, baik. Kita langsung ke sampai lupa saya slide-nya. Saya kira tadi tak ada slide-nya ya, langsung lanjut aja. Semangat kali Pak Ari ini, nengok abang-abang. Ya, tadi saya sudah membahas tentang sejarah pencak silat udah ya. Sekarang pengertian pencak silat ya. Pencak silat itu merupakan hasil budidaya manusia untuk membela dan mempertahankan eksistensi atau kemandirian dan integritas terhadap lingkungan alam dan sekitarnya untuk mencapai keselarasan hidup dalam meningkatkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. IPSI, Ikatan Pencak Silat Seluruh Indonesia. Jadi pencak silat itu intinya adalah ya, pengertian pencak silat itu intinya adalah membela diri, mempertahankan diri dari serangan lawan. Tapi kita juga bisa melakukan serangan. Kalau sejarah pencak silat itu sudah pasti dari negara Indonesia ya, dimana negara Indonesia inilah yang menemukan pencak silat. Teknik-teknik dalam pencak silat tadi sudah saya jelaskan ya, teknik-tekniknya tadi ada pukulan, tendangan, tangkisan. Selanjutnya kita akan bahas ya, di dalam pencak silat itu ada manfaat ada perlengkapan yang harus dibutuhkan ketika melakukan pertandingan. Apa saja yang harus dibutuhkan ya? Kita main di gelanggang itu tempat pertandingannya. Perlengkapan gelanggang itu apa saja yang dibutuhkan? Yang pertama adalah gelanggang dapat dilantai dan dilapisi matras tebal 5 cm. Jadi tebal matras tuh 5 cm. Ukurannya 10 kali 10 meter. Warna dasarnya itu rata-rata ya, biasanya hijau dan garis putih setebal garis putihnya itu ya. Kalau lihat lapangan pencak silat, garis tebalnya putih itu sekitar 5 cm. Ya, bidang berbentuk lingkaran diameter bulat 8 meter, lingkaran tengah itu yang tadi 3 meter. Baru yang disediakan berikutnya apa aja perlengkapannya, yaitu meja dan kursi pertandingan. Lalu apa aja meja dan kursi dan juri. Jadi ada wasit, ada juri, dan kita sediakan meja dan kursinya. Yang keempat adalah formulir pertandingan dan alat tulis menulis. Jadi ini harus disediakan untuk pertandingan, untuk menghitung skornya, berapa poin yang didapat. Yang berikutnya adalah jam pertandingan. Ya, jam pertandingan ini juga butuh gong dan bel. Bel itu kalau pernah nengok di Cina kan ada bung, pukulan tuh ya, atau bel, pakai bel itu menandakan pertandingan sudah selesai atau pertandingannya diberhentikan. Lampu babak ya, selanjutnya ada lampu babak, pertandingan dimulai. Lampu isyarat berwarna merah, biru dan kuning, sama kayak lalu lintas, merah biru kuning ya. Di merah kuning biru langsung pertandingan dimulai, sama kayak pro poin ya kan, hijau kuning, seperti itulah. Yang selanjutnya timbangan. Jadi timbangan ini digunakan untuk berat badan. Jadi ketika melakukan pertandingan pencak silat, tak mungkin Pak Ari melawan orang yang besar gemuk. Contoh siapa? Pak Ari melawan misalnya Biksu ya, ada yang pemain Smackdown. Kalau ada yang nonton pemain Smackdown, Pak Ari lawan Biksu, mana mungkin, langsung tumbang Pak Ari ya kan, mana tahan. Jadi coba Pak Ari lawannya anak bayi, pasti menang Pak Ari ya. Jadi seperti itu ya. Timbangan itu untuk melihat berat badan. Jadi berat badan yang 5 ada kelas ringan, kelas menengah, kelas atas.
ya kelas ringan, kelas menengah, kelas atas. Jadi tergantung di mana kelas kita didapatkan itu dari timbangan berat badan dan lain-lain sebagai alat-alat yang dibutuhkan. Jadi sebelum melakukan pertandingan pencak silat, kita juga yang dibutuhkan adalah pakaian menggunakan pakaian silat warna, biasanya ada warna putih ya, warna putih itu dari besi ya. Ada pelindung badan yang namanya pesilat pemula. Pesilat putra menggunakan pelindung bagian kemaluan ya, biar nggak, mohon maafnya, biar nggak pecah ya. Kasihan juga kalau pecah, dijaga, memang betul-betul dijaga. Dan pelindung sendi-sendi yang ada pada tubuh kita ya. Jadi di dalam pencaksilat kita biasanya harus bisa mengkombinasi antara gerakan pukulan, tangkisan dan tendangan. Ketika kita bisa kombinasi pukulan, tendangan dan tangkisan itu, maka kita bisa menguasai pertandingan. Lalu apa saja? Lalu dalam tangkisan juga ada tangkisan luar, dalam, atas, bawah, dan siku dalam juga ada ya tangkisan. Banyak tangkisan yang nggak bisa kita kuasai. Jadi itulah sedikit penjelasan tentang pencaksilat ya. Dengan melakukan pencaksilat, dengan berlatih pencaksilat, tubuh kita insya Allah akan tetap terjaga sehat, terlindungi, dan tentunya kuat. Manfaat belajar pencaksilat ya, ini yang keempat nih. Manfaat belajar pencaksilat banyak sangat manfaatnya. Bisa menjaga diri, menjaga orang-orang yang kita sayang, bisa melindungi orang-orang yang memang harus kita lindungi, karena kita memiliki teknik-teknik dasar dalam pencaksilat ya. Pencaksilat membela diri tentu saja ini sangat bagus dalam kehidupan kita. Sekian dari Pak Hari, semoga bermanfaat. Terima kasih. Jangan lupa tetap semangat belajar. Ilmu itu tidak ada yang murah, ilmu itu tidak ada yang gampang, semuanya butuh proses dan kerja keras. Yakinlah, jika mau bekerja keras, maka kita semua insya Allah akan menjadi orang-orang yang sukses dan tentunya jadi anak-anak yang berintelektual tinggi. Sekian, kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pembelajaran kita hari ini. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa like, comment, and share video ini. SMA Islam Anijam, unggul, cerdas, Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.